Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk minggu demi minggu yang telah kami lalui, untuk bulan demi bulan, untuk hari demi hari. Kami sadar Tuhan Yesus setia. Kami menyadari bahwa Tuhan Yesus yang memegang hidup kami. Oleh karena itu kami kembali meluangkan waktu kami datang kepada yang menjadi paling terpenting dalam kehidupan kami. Datang yang menjadi prioritas dalam keberadaan kami. Datang kepada satu sumber kekuatan yang menopang kami. Datang kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali datang menyembah, beribadah kepadamu. Terima kasih keadaan kami baik, sekalipun ada banyak tantangan, rintangan. Tapi kami sadar kami dipelihara oleh Tuhan. Ajar kami untuk terus mengucap syukur. Ajar kami untuk terus mencari Tuhan demi apapun, lebih dari apapun di dunia ini. Terima kasih untuk rekan-rekan para pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan. Untuk tim pujian penyembahan yang telah membawa hadirat-Mu masuk. Sekarang tiba saatnya kalau Tuhan pakai mereka, pakai juga hamba-Mu ini Tuhan. Yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Urapi, mampukan, persiapkan, pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan segenap kerendahan hati, setiap kata kalimat berasal dari kerajaan surga. Pengajaran yang baru disampaikan, kekuatan yang baru dicurahkan. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap rancangan si jahat. Setiap tipu muslihat iblis kami patahkan. Jaringan yang kami pakai, Tuhan Yesus juga mengurapi lancar sempurna. Kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita jemaat yang ditebus oleh darah Yesus, generasi minyak dan anggur yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara. Jemaat Tuhan yang kepadanya Tuhan telah memberikan pengorbanannya di atas kayu salib. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tanganmu saudara juga yang di atas. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Seperti biasa sama-sama saudara yang bawa Alkitab. Boleh angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Yang HP-nya ada Alkitab sama angkat HP-mu tinggi-tinggi. Kita akan sama-sama mengangkat Alkitab kita sebagai pengakuan kehadap kebenaran otoritas firman Tuhan. Sama-sama semuanya di atas dan di bawah angkat Alkitab saudara. Sama-sama dengan imam percaya. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Setiap saudara yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara, keluarkan rekaman saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya bisa tolong ditampilkan saudara. Tema khotbahnya adalah Praying in Fire atau berdoa dengan api saudara. Saya tahu minggu lalu saya bilang saya sudah menyelesaikan serial khotbah, tapi tadi malam gak bermaksud kelihatan terlalu ngeroh atau bagaimana. Tadi malam sama teman-teman kami baru menyelesaikan doa syafaat bersama rekan-rekan pendeta. Kami memiliki jadwal seminggu sekali saudara berkumpul berdoa bersama. Selesai doa syafaat kurang lebih jam 2 pagi sampai di rumah di kamar baru mau tidur saudara. Dan Roh Kudus kembali menuntun saya, mengimpresikan dalam hati dan pikiran saya membuka suatu ayat dan terjadilah ayat ini saudara, kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya karena ini dari Tuhan pasti akan memberkati saudara. Wah aminnya kurang yakin nih, pasti memberkati saudara. Saya percaya bahwa seharusnya kerinduan kita, kemauan kita, hal yang paling kita inginkan adalah mendekat kepada Tuhan.
Seharusnya hal yang menjadi favorit bagi setiap orang percaya adalah mendekat kepada Bapanya yang di surga. Anak saya saudara, satu-satunya favorit kesukaan dia adalah papa dan mamanya. Tempat terbaik dalam kehidupannya dia adalah papa dan mamanya. Anak saya bahkan ketika dia tidur, dia tengah malam selalu bangun. Dia kalau selalu bangun dia tidurnya beda dengan kami saudara. Saya sama istri saya tidur di kamar kami. Anak saya tidur di tempat tidur khusus bayi saudara. Yang berlapisan emas, berlian dan segala macam saudara. Ya kan, bercanda saudara. Jadi anak saya tidur di situ saudara. Biasanya kalau jam 2, jam 3 pagi dia pasti bangun. Dia nunjuk ke arah tempat tidur papanya. Dia ambil bantalnya, dia buang ke bawah. Itu sebagai tanda yang sangat jelas. Angkat saya di tempat tidur ini, kembalikan saya ke tempat seharusnya. Di tengah-tengah papa dan mamanya. Dan itu selalu sampai hari ini. Anak saya tidak pernah bisa jauh dari orang tuanya. Saudara dan saya diciptakan bukan untuk jauh dari Tuhan, katakan amin. Saudara dan saya diciptakan untuk mendekat kepada Tuhan, katakan amin. Saudara dan saya diciptakan ada satu ruangan di hatimu yang uang, harta, jabatan, kemuliaan, you name it, sebut saja. Tidak akan pernah dapat mengisi. Karena ruangan itu diciptakan untuk Tuhan semata. Ada satu ruangan di hatimu yang hanya Yesus yang dapat memuaskan hasratmu. Semakin saudara isi dengan hal-hal dunia, bukan semakin saudara kehilangan rasa haus itu, tapi semakin saudara akan makin haus. That's why semakin banyak orang mencoba lari dari Tuhan. That's why kalau orang pernah merasakan kasih Tuhan, itulah sebabnya kalau orang pernah bertemu, pernah menikmati hadirat Tuhan. Ketika dia jauh dari Tuhan, saya pastikan boleh dia bergelimang secara harta, boleh bergelimang secara fasilitas. Tapi kalau dia jauh dari Tuhan, saya pastikan somehow setiap tengah malam atau di tengah keramaian, ada sesuatu di hatinya yang merasakan ada yang gak benar dalam kehidupan ini. Apalagi orang-orang yang pernah dekat dengan Tuhan dan jatuh dalam dosa. That's why perasaan yang paling menjadikan di dunia ini adalah merasa jauh dari Tuhan. Perasaan yang paling tidak enak di dunia ini adalah merasa terpisah dari Tuhan. Apart from God, apart from faith. Amin kayak apa gitu. Amin saudara. Sama seperti HP ini saudara. Saya bukan di endorse, sama seperti HP ini. HP ini adalah HP yang canggih, HP yang keren, HP yang luar biasa. Dengan HP ini saya bisa menelpon, dengan HP ini saya bisa melihat dunia di luar. Dengan HP ini saya bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau HP ini tidak di-charge, tidak memiliki daya, kalau HP ini mati, tidak memiliki power supply, HP ini gak bisa apa-apa. Begitu juga dengan kehidupan orang yang tanpa doa. Ketika saudara dan saya tidak memiliki kehidupan doa. Ketika saudara dan saya jauh dari Tuhan. Boleh awal engkau kelihatan kuat. Boleh awal engkau kelihatan bisa giat. Boleh awal kelihatan engkau full of life. Saudara tahu daun yang putus dari pohonnya? Awalnya hijau tapi lama kelamaan menjadi coklat. Menjadi kering. Dan ketika angin datang dia menjadi hancur. Itu yang iblis ingin buat dalam kehidupan setiap orang percaya. Seringkali iblis tidak datang dengan sakit penyakit Pak. Seringkali iblis tidak datang dengan gigi yang tajam. Tanduknya ada 2, rambutnya panjang karena belum sampoan dan belum dicuci. Dengan kuku yang hitam-hitam dengan mengerikan, tidak. Seringkali iblis akan memberikan kita kesibukan. Seringkali iblis akan memberi kita deadline. Seringkali iblis akan memberi kita pelayanan yang begitu maju. Toko yang begitu rame. Bahkan orang-orang yang penuh mendatangi kita. Sampai-sampai kita nggak punya yang namanya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Sampai-sampai kita nggak punya kesempatan untuk apa? Recharge our soul. Udahlah langsung berjamuan aja ya. Sakit hati saya. Saya selalu bilang sama saudara, badan saudara, your body, badan. Kalau nggak makan 7 hari, jadinya gimana? Malnutrisi, jadinya kurus, jadinya ceking. Mungkin beberapa ibu-ibu bilang, itu doa saya Pak Pendeta. Tapi ada banyak orang cuman makan rohnya seminggu sekali. Hanya di gereja. Senin sampai Sabtu rohnya gak dikasih makan. Secara badan kuat, secara badan sehat. Tapi rohnya dying. Rohnya cenderung sengsara. That's why apa? Outputnya apa? Stres. Outputnya apa? Sensi.
Outputnya apa? Baper. Outputnya apa? Iri hati. Outputnya apa? Gampang kecewa. Outputnya apa? Gampang marah. Karena kenapa? Kalau saudara makan seminggu sekali saja. Saudara minum seminggu sekali saja. Saya pastikan saudara akan lemes. Ada banyak orang bisa menjalankan kehidupan ini. Cuman bergantung seminggu sekali di gereja. Cuman bergantung 1 hari sekali doang. Padahal Allah mengkehendaki saudara dan saya memiliki hubungan yang intim dengan dia. Katakan amin. Karena Allah telah menyediakan sumber daya yang begitu hebat. Itu semua tersembunyi di dalam doa. Amin. Saya doalah. Minggu depan kalau saya ditaruh jam sini lagi saya doa supaya yang datang semuanya penuh Roh Kudus. Yang gak penuh pulang aja lah Tuhan. Kita buka firman Tuhan saudara, yuk sama-sama bilang sama saya, ini pasti menarik. Sama-sama bilang sama saya, bukan hanya menarik. Mantap betul. Kurang batak. 1, 2, 3. Ah itu mantap, masuk Pak Eko. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Yuk sama-sama, ini ayat yang kemarin saya pakai untuk pembukaan saudara. Saya senang sekali ketika di tengah jalan saya menyiapkan khotbah, ada intervensi, saya senang sekali. Di tengah jalan ketika saya sedang menyiapkan sermon, ada tiba-tiba ada Tuhan mengintervensi, saya senang. Karena artinya Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada umatnya, katakan amin. Karena sebagai hamba Tuhan saya harus tunduk kepada apa yang Tuhan taruh di hati saya. Sebagai hamba Tuhan saya tidak membawa my own message. Tidak membawa pesan saya sendiri. Saya membawa pesan dari kerajaan surga. Makanya ketika engkau datang ke rumah Tuhan, get ready. Siap-siap, pasang telingamu, silent HP-mu, airplane mode HP-mu, pantengin pendetanya. Walaupun dia lumayan ganteng gitu. Tapi dengar firman-Nya, karena firman Tuhan berkuasa mengubah hidupmu pribadi lepas pribadi. Siapapun yang hadir, Tuhan sanggup ubah. Sama-sama bilang sama saya siap diubah. Sama-sama bilang sama saya, rekening juga diubah. Uang aja lo cepet. Sama-sama yuk kita buka firman Tuhan saudara. Sama-sama kita belajar 2 Tawarik 7, 14. 3, 2, 1, ya. Dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Sama-sama bilang sama saya merendahkan diri. Sama-sama bilang sama saya Tuhan tidak peduli harta saya. Sama-sama bilang sama saya Tuhan tidak silau sama jabatan saya. Sama-sama bilang sama saya Tuhan tidak mau tahu sama follower saya. Ada orang, Pak, Tuhan tolong jawab doaku. Followerku 2 juta Tuhan. Di Instagram. Tuhan tidak peduli dengan harta saudara. Dia gak peduli dengan apa yang pencapaianmu di dunia. Kadang-kadang ada banyak orang datang ke gereja. Dipikir karena dia orang terkenal. Dipikir dia dapat yang namanya VVIP access. Kadang-kadang ada banyak orang dipikir karena dia banyak uang. Dia pikir gereja takut atau tunduk sama orang model seperti itu. Ketika engkau datang sama Tuhan, yang perlu kau persiapkan adalah rendahkan hatimu di hadapan Allah. Karena apa yang kau punya bukan datang dari kekuatanmu, datang dari Dia. Karena apa yang kau miliki bukan berasal berdasarkan engkau, tapi berdasarkan apa Dia. Jadi ketika engkau datang sama Tuhan, mental yang perlu kau lakukan pertama apa? Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Datang ke tempat ini, pandang Dia, engkau ada karena anugerahnya. Engkau ada karena Dia mengasihimu. Engkau ada karena Dia mencintaimu. Jadi datang ke rumah Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Allah, katakan amin. Karena Allah paling senang sama orang yang rendah hati. Allah menghormati kerendahan hati seseorang. Alkitab katakan demikian, dikatakan berdoa dan mencari apa? Sama-sama bilang sama saya, mencari wajahku. Alkitab gak bilang mencari tanganku, tapi mencari wajahku.
Ada banyak orang berpikir berdoa, pikiran mereka dengan apa, ketika mereka berdoa, pikiran mereka difokuskan kepada apa yang Tuhan bisa beri dalam kehidupan mereka. Padahal ketika mereka berdoa, fokusnya bukan dengan Tuhan, apa yang Tuhan bisa beri. Tapi fokusnya adalah kepada siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan itu, apa pribadinya, apa kuasanya, apa kemampuannya. Bukan apa yang bisa dia beri. Kalau saudara punya pacar saudara cuma dekat sama saudara. Dan setiap kali dia dekat sama saudara, dia cuma mau sesuatu dari saudara. Dia tidak mau mengenal saudara. Dia tidak mau dekat sama saudara. Bahkan dia tidak pengen memiliki hubungan yang intim sama saudara. Itu bukan pacaran namanya. Itu namanya pengeretan. Jangan ketawa, kita kadang-kadang orangnya itu. Mencari. Bahasa kata mencari, bahasa aslinya saya pelajari. Mencari terus. Saudara, kalau kuncimu hilang, gimana kau cari? Rumah gak punya kunci ya? Gak usah kunci deh, kalau HP-mu hilang, gimana saudara mencari? Di rumahmu engkau akan bolak-balikin meja, tikar, goa. Tinggal di mana? Hutan, iya bodoh lah. Engkau balikin kalau hilang, betul apa tidak? Kalau uang cepetmu hilang, yang ada nomor telepon, call me. Kalau uangmu hilang, kalau sesuatu yang berharga hilang, engkau akan balikin meja, engkau akan angkat karpet, engkau akan buka bantal tempat tidurmu, engkau cari. Karena itu penting. Begitu juga dengan berdoa sama Tuhan. Amin. Cari itu kayak gitu. Cari Tuhan tuh kayak begitu. Jungkir balikin semua. Apa yang menghalangimu dari cari Tuhan? Jungkir balikin. Pekerjaan menghalangi kau cari Tuhan? Singkirin. Apa? Pelayananmu menghalangi kau untuk dekat sama Tuhan? Singkirin. Kalau cari barang kayak begitu, begitu juga cari Tuhan. Cari Tuhan tuh jangan, Tuhan, kau ada gak sih? Tuhan gak jawab, gak ada kan lu? Cari Tuhan tuh begitu, eager, semangat gitu. Semua engkau bolak-balikin. Yang penting aku mau ketemu Tuhan, aku mau cari Tuhan. Datang ke Tiberias, ke Gading Nias tuh kayak begitu. Semprot-semprot deh. Kalau perlu gue yang mandiin sini semua di sini. Cuci tangan, jangan cuci tangan. Muka gue cuci demi gue masuk gereja. Apa aja gue lakuin, yang penting gue bisa ibadah. Gak apa-apa suruh antri 2 jam, gak bodo amat. Yang penting gue ibadah. Gitu, disuruh cuci tangan, gue cuci tangan. Disuruh antri depan, kalau perlu gue bangun tenda, yang penting gue gereja. Loh betul dong. Betul dong, jangan untuk drama-drama Korea, artis-artis dunia. Engkau rela antri, dia keluar. Padahal dia gak mati bagimu di kayu salib. Giran nunggu gebetan mungkin bisa 2-3 jam. Giran suruh nunggu antri di rumah Tuhan aja 20 menit. Gak profesional. Bambang. Emosi gue sama orang kayak gitu. Zaman sekarang banyak orang, maaf ya, mentalnya tuh kalau sama uang sungguh-sungguh cari. Kalau sama uang berantem mau. Kalau cari duit ribut mau. Kalau cari uang harga diri dibuang mau. Cari Tuhan. Tempe mentalnya. Cari Tuhan malesnya minta ampun. Cari Tuhan suruh bangun pagi ibadah. Pagi bener. Susah enggak ya. Geran buka toko aja jam 5 lu buka. Jangan ketawa, lu orangnya. Banyak orang sekarang gak sadar dia pelaku, dia ketawa. Maaf ya. Ada banyak orang nonton sampai tengah malam. Drama Korea 16 seri, 1 hari dibabat. Itu mau udah habis, sedih banget. Sedih banget. Baca Alkitab. Ini memperanak, ini memperanak, ini KUA apa gimana sih ini Alkitab nih? Peranak, gua agak ngerti. Kalau cari Tuhan tuh gitu. Cari Tuhan tuh gitu. Apa aja. Kemana aja. Apapun harganya. Berapapun resikonya. Apapun pengorbanannya.
Kami kalau para pendeta, zaman-zaman jadi pendeta, lagu kesukaan kami, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana panggil, mana-mana. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Gading Nia sama-sama. Saya kerja. Lebih gede lagi dong. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Sama-sama. Saya kerja di ladangnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Loh, zaman dulu jadi pendeta kan udah khotbah kan 5 kali 5 gubernur. Bekasi, Depok, Karawaci. Ya kan, kadang-kadang di jalan tol hari Minggu sudah lihat ada pendeta, ada mobil ngebut di jalan tol hari Minggu, kemungkinan besar pendeta Tiberias. Nah kadang-kadang kalau tengah minggu, kalau hari Minggu sama pendeta jangan curhat lah. Udah jadwal mepet, Pak Pendeta aku boleh curhat enggak? Curhat apa? Mau ngomong apa? Aduh aku malu. Kan gitu kan, ini kan kuasa gelap. Gangguin kita kayak gitu-gitu. Udahlah ngomong langsung aja lah. Alkitab katakan demikian, kita cepat saja saudara. Dikatakan Smith Wigglesworth mengeluarkan kutipan yang menarik, dikatakan I never pray more than 20 minutes. But I never go 20 minutes without praying. Saya nggak pernah berdoa lebih dari 20 menit, tapi saya tidak pernah pergi lebih dari 20 menit tanpa berdoa. Berdoa itu bukan hanya melipat tangan, tutup mata. Karena kalau berdoa cuma seperti itu, ya itu berdoa, saudara di mobil engkau bisa berdoa. Kan nggak mungkin tutup mata, lipat tangan. Engkau amin udah bersama dengan Bapa di surga. Berdoa engkau lagi jalan, lagi di mall. Engkau lihat ada orang di sudut jalan yang sedang sedih. Roh Kudus kasih impresi di hatimu. Engkau bilang Tuhan kasihan tuh orang. Mungkin baru putus cinta. Ternyata mantan gue. Mampus. Misalnya. Dikatakan kutipan berikutnya, dikatakan demikian saudara. A day without praying, dikatakan a day without a prayer is a boast to God. Satu hari atau hari tanpa berdoa adalah sebuah kayak kesombongan gitu. Orang yang tidak berdoa, orang yang tidak. Kita masuk dalam inti khotbah saya, waktu saya nggak banyak, kita cepat saja. Saudara siap diberkati Gading Nias? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang di rumah juga Manado minggu ini buka saudara, tanggal 30 Tiberias Sulawesi Utara kembali buka. Oke saudara ya, orang Manado ya, ingat jaga jarak ya, jangan cipika-cipik. Ngoni apa kabar? Soal namanya ndak ketemu. Panganan Pak kita pagoda pastiles Nah begitu lagi. Tambah cantik ngono. Ya, jaga jarak di Manado, oke? Jaga jarak, tidak ada salaman, disemprot, jangan marah. Semprot-semprot paki tengah ini. Jangan, oke? Pokoknya Manado buka, berikutnya tunggu. Tiberias Afrika, Zimbabwe akan segera buka. Amin. Siap jadi misionaris di Afrika? Kita doa, pendeta Alex ke Afrika. Ada orangnya di bawah. Untung gak khotbah berikutnya dia. Jadi dia kalau mau balas minggu depan. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Yang pertama, kenapa kita perlu berdoa? Dikatakan ketika kita berdoa to invite God in. Ketika saudara berdoa, saudara sedang mengundang Allah untuk masuk ke dalam kehidupan saudara, terlibat kepada kehidupan saudara. Kita buka firman Tuhan Wahyu 3 ayat yang ke-20. Yuk sama-sama jemaat Tuhan yang dikasihi, sama-sama kita buka 3, 2, 1, iya.
Ayat ini ditulis dalam kitab Wahyu, saudara. Kitab terakhir di perjanjian baru. Dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu. Dan apa saudara? Mengetok jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatinya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Allah Bapa di surga, Allah yang kita sembah adalah a truly gentleman God. Allah yang tidak mau masuk kalau tidak diundang. Dia Allah yang menantikan kita. That's why ada free will dalam kekristenan. Ada kehendak bebas. Setiap hari dia mengetuk di depan pintu kehidupanmu. Dia bilang tok tok tok. Aku Yesus, aku Allah. Bolehkah aku masuk? Dan saudara bilang, oh Yesus, aku lagi sibuk. Nanti ya, datang lagi besok. Dan besok dia datang lagi. Dia bilang, tok tok tok. Aku Yesus, aku mendengar engkau baru dipecat. Bolehkah aku datang dan menolong kehidupanmu? Dan saudara bilang, oh sebentar ya, aku lagi ngelamar kerja ke tempat lain. Dan terus begitu. Allah tidak akan mendobrak pintu kalau engkau menutup pintu. Allah nggak akan pernah memaksakan dirinya untuk masuk sama saudara. Dia Allah truly gentleman God. Dia Allah yang menantikan saudara. That's why kenapa kita berdoa, ketika kita berdoa, kita sadar gitu. Kita minta Allah apa? Kita undang Allah untuk apa? Terlibat dalam kehidupan kita. Kita minta untuk Allah apa? Campur tangan sama aktivitas kita. Kita minta Allah apa? Kita minta Allah backup kehidupan kita. That's why we need to pray. Yes, maybe, no, I don't know. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Karena kita meminta Allah turun tangan. Kita meminta Allah untuk apa? Terlibat dalam kehidupan setiap kita. Iblis mau Allah gak terlibat karena iblis tahu. Setiap kali Allah sudah mulai terlibat, dia pasti kalah. Karena iblis tahu. Setiap kali Allah sudah mulai campur tangan. Iblis tahu gak akan bisa iblis buat apa-apa. Tapi setiap kita gak pernah mengundang Allah masuk dalam kehidupan kita. Kita hanya stop ketika kita menerima Yesus. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And that's it, amin, udah selesai. Sehari-hari kita berjuang dengan kekuatan kita. Sehari-hari kita fight with our own strength. Dengan kemampuan kita. Jadinya apa? Kita stres, marah, kecewa. Jadinya apa? Kita gampang ditipu. Jadinya apa? Bukankah kita terlalu bodoh mempercayakan keputusan demi keputusan berdasarkan 5 panca indera yang kita punya, berdasarkan pendengaran yang kita terima, berdasarkan penglihatan kita, berdasarkan perabaan kita. Adakah panca indera kita begitu terbatas? Kenapa kita mempercayakan keputusan yang kita ambil berdasarkan panca indera yang kita punya? Seharusnya, lihat, aku berdiri di depan pintu, mengetok pintu, tok tok tok, aku Yesus. Kalau hari ini kau dengar ketokan di hatimu, jangan keraskan hatimu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Semua yang nonton, semua yang digading di atas dan di bawah. Ku jawab. Ku jawab. Sambil angkat tanganmu katakan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Pak Pendeta, saya lagi kecewa. Tuhan lagi ngetuk pintu hatimu. Biarkan dia masuk. Pak Pendeta, lagi sakit hati saya. Tuhan lagi ngetuk pintu hatimu. Izinkan dia masuk. Pak Pendeta, orang yang saya kasih sedang terkapar sakit. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Bukakan pintu. Alkitab katakan aku akan masuk bersama dengan dia. Bahasa terjemahan MSG-nya mengatakan the message.
Terjemahan the message-nya lebih dalam lagi dikatakan demikian. Look at me, lihat kepada aku. Selama Petrus melihat Yesus, Petrus berjalan di atas air. Ketika Petrus tidak melihat lagi kepada Yesus, merasakan angin topan badai, Alkitab katakan Petrus mulai tenggelam. Apa yang saudara fokuskan, pandangan yang saudara lihat akan menentukan apa yang saudara lihat. Kalau saudara memandang kepada Kristus, maka semua ketakutanmu akan menjadi hilang. Katakan amin. Look at me, I stand at the door, I knock. If you hear me call and open the door, dikatakan demikian, I will come right in, sit down to supper with you. Makan-makan cantik sama kamu. Saudara akan foto, upload di Instastory. Dinner with Jesus. Amin, amin, gak pernah baca Alkitab. Yang kedua, kita cepat saja yuk. Apa yang bisa kita pelajari? Why do we pray? Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, ketika kita berdoa, kita mengundang Allah untuk masuk terlibat dalam kehidupan kita. Berapa yang tempat ini yang ingin terlibat, Allah terlibat dalam kehidupannya. Oh haleluya, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Dikatakan demikian, to communicate with God personally. Untuk berkomunikasi dengan Allah secara personal. Yeremia 33. Ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Sama-sama bilang sama saya hal-hal besar. Sama-sama bilang sama saya yang tidak saya pahami. Sama-sama bilang sama saya yang tidak saya ketahui. Ketika saya berseru. Amin saudara. Saudara, Allah ingin saudara dan saya dalam serial khotbah saya yang bagian pertama. Doa orang Kristen itu bukan monolog. Tapi doa orang Kristen itu apa? Dialog. Dua arah. Ada banyak orang hari-hari ini, saya 1-2 bulan ini ketika saya menyiapkan serial khotbah tentang doa. Saya diberkati sama khotbah yang Tuhan siapkan dalam hati saya. Karena mengapa? Karena ketika sedang menyiapkan serial khotbah tentang doa ini, Tuhan menuntut saya untuk memiliki kehidupan doa juga. Tuhan menuntut saya untuk upgrade kehidupan doa saya to the another level. Lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Dan saya, God is my witness ya, Tuhan saksinya. Saya menyadari bahwa belakangan ini hari demi hari bahwa begitu banyak. Ada kekuatan demi kekuatan. Ada impresi, ada apa ya semacam. Kalau saudara udah ikut Tuhan lama, saudara pasti tahu lah. Lagi jalan, lagi di rumah, lagi apa. Roh Kudus taruh di hati. Roh Kudus bicara di hati. Setiap orang percaya di tempat ini engkau punya Roh Kudus. Di dalam dirimu Roh Kudus terlalu lama, engkau biarkan Roh Kudus gak bicara. Engkau bilang Roh Kudus masuk dalam hatiku, keluar ketika aku suruh keluar, ngomong ketika aku suruh ngomong. Selebihnya diem ya. Kalau lo ngomong gue keluarin lo. Ketika kita menerima Kristus, kita berkata Tuhan yang mau megang kendali dalam kehidupan kita. Tapi dalam kenyataannya kita yang megang kendali dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kalau engkau bingung dengan keputusan apa yang saudara ingin ambil. Ada orang bilang gini sama saya, Pak Pendeta, bukankah Tuhan sudah tahu apa yang saya perlukan sebelum saya berdoa? Bukankah dia maha tahu Pak Pendeta? Kalau Tuhan tahu saya butuh bayar uang sekolah, so kenapa saya harus berdoa? Kalau Tuhan tahu saya menghadapi masalah, terus kenapa saya harus datang sama Tuhan dan meminta sama dia? Kan dia tahu, kan dia maha tahu. Dulu saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi ketika saya punya anak saudara, saya jadi mengerti. Walaupun saya tahu anak saya Genesaret butuh makan. Walaupun saya tahu anak saya merindukan saya. Tapi ketika dia datang sama saya, mengangkat tangannya dan berlari dan bilang, Papa endong. Itu bahasa Ibrani kuno. Dia aja, Papa endong. Papa endong. Saya tahu dia butuh lapar, dia butuh makan. Tapi ketika dia bilang, Papa, Mam. Dia cuma ngomong a simple word aja begitu. Itu hati saya tuh berbunga-bunga. Hati saya tuh kayak, loh ini anak saya. Ini saya. Ketika kita bersatu. Apa maksudmu itu?
Ini istri saya. Ini saya. Kami diberkati di sini jadinya sarang heo. Yang jomblo-jomblo mulai ngeremes-ngeremes kursi. Udah corona, jomblo lagi. Mau lari sama siapa? Untuk communicate, bicara sama Tuhan. Orang-orang yang saya kagumi, orang-orang hebat, para hamba-hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Bapak dan Ibu Pak Aryaji. Orang-orang yang memiliki kehidupan doa yang dahsyat. Kehidupan doa yang luar biasa. Setiap kali ngambil keputusan sebentar Gideon, saya doakan dulu. Sebentar Gideon, Ibu doakan dulu. Konsul. Saudara bayangin kalau saudara punya tinggal satu rumah sama orang. Di satu rumah, di satu kamar, di satu tempat. Saudara gak pernah ajak orang itu ngomong. Gak pernah ngajak ngomong. Setiap kali saudara ngajak ngomong, saya cuma bilang, sapi nasi ya. Bayarin rekening gue ya. Besok anak gue mau ujian ya. Gue mulai sakit ya. Cuman ngomong gitu doang. Tiap kali kau ketemu, kau cuman meminta sesuatu dari orang itu. Kadang-kadang doa orang Kristen begitu, cuman minta doang. Kadang-kadang hubungan Tuhan sama umatnya cuman apa? Kita jadikan Tuhan, maaf ya, pesuruh kita. Tuhan, anak besok mau sekolah, tolong berkati ya, pandai cerdas, amin. Tuhan, besok akhir bulan nih, kontrakan udah mulai habis nih, firman-Mu berkata. Sampai dipikir Tuhan bilang, kan gue yang nulis. Kenapa lu kutip-kutip firman gue? Orang gue yang nulis. Hubungan anak-anak Tuhan sama Tuhan hari-hari ini cuma hubungan antara apa? Minta doang. Minta doang. Gak ada hubungan. Kalau saudara punya suami, istri. Istrimu cuma bilang, papa uang bulanan. Papa beliin perhiasan. Papa beliin ini. Ke dalam hatimu, ini istri apa setan sih? Jangan ketawa. Karena kita semua pernah di stage itu. Pernah di tahap itu. Kita jadikan Tuhan ATM kita. Kita akan jadikan Tuhan pemuas nafsu kita. Tuhan pesuruh buat kita. Tuhan, makasih untuk hari ini. Aku mau ke kantor. Tolong berkati nanti kereta apinya tolong sepi Tuhan. Pokoknya gak ada orang. Sampai di kantor, Tuhan tolong Tuhan agar bos aku gak lihat aku terlambat. Tuhan tolong berkati aku mau tidur gak ada yang lihat aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah mau makan Tuhan, berkati makanan ini, amin. Sampai malam Tuhan makasih untuk hari ini, terima kasih, amin. Saudara pikir gak sih? Bagaimana perasaan Bapa di surga? Dia cuma bilang, aku tuh mau ngomong sama kamu. Aku tuh mau kasih tahu sama kamu. Teman kamu itu jahat sama kamu. Tapi kamu gak kasih aku kesempatan buat ngomong. Aku mau kasih tahu sama kamu. Kamu jangan keluar dari perusahaan itu. Sabar. Karena dikit lagi mau dibeli sama orang kaya. Aku mau kasih tahu sama kamu. Kamu jangan takut. Dia putusin kamu itu memang itu cowok gak benar. Aku udah siapin lelaki berkuda putih. Tapi lagi dari Jawa. Naik kuda 2 tahun lagi dia nyampe, kamu sabar. Loh, dia kan Bapa, kita anak. Ayolah, jangan hanya mencari tangannya aja, cari hatinya. Amin. Makasih ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama dikatakan mengapa, why do we pray, untuk mengingatkan atau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa membuat kita berkomunikasi secara intim sama Allah. Saya tuh iri ya, lihat Bapak dan Ibu Pariaji. Saya iri sekali. Tim asisten gembala yang suka bikin buletin di rumah beliau tahu betapa mereka memiliki kehidupan doa yang indah banget. Berapa bulan yang lalu ketika dolar menyentuh di angka 16.000 kalau saya nggak salah,
Ibu gembala Tuhan kasih impresi di hatinya. Roh Kudus kasih untuk apa? Jual semua rupiahnya, beli dolar. Dolar melejit dengan tajam. Dolar dibeli melejit dengan tajam. Dan ibu gembala hatinya gak enak. Karena dalam hati dolar naik, Indonesia makin susah. Aduh, dia bilang Tuhan tolong dong jangan dolar naik-naik terlalu tinggi. Tapi ketika dolar dirupiahkan, untungnya sekian M, 3,4 M rupiah. Dan beli ruko Trafalgar di Cibubur. Saya bantuin ya, terima Tuhan ya. Kan enak ya, enak kan? Ketika krisis moneter 98 kalau saya nggak salah. Pak Pariaji, Tuhan kasih impresi di hati rupiah. Rupiah, semua depositin dolar. Dolar pada masa itu masih 5.000 atau 6.000, melejit sampai berapa ribu, berapa puluh ribu. Ketika hari tanggalnya jatuh, dolarnya, depositonya break, untungnya berpuluh-puluh miliar. Tiberias Hotel Gading Indah. Ketika di salah satu tempat Tiberias, tempat baptisan, dibom pada masa itu. Nggak bisa baptisan. Orang bilang, nggak bisa baptisan. Pak Pariaji baptis Hotel Gading. Yang punya Hotel Gading Indah pada masa itu bukan orang percaya. Salah satu petinggi partai politik dari salah satu suku agama. Di kolam baptisan, jemaat yang lama pasti tahu cerita ini. Di kolam baptisan Pak Pariaji doa, kita doa gedung ini jadi milik Tiberias. Uang di bank nggak ada. Nggak ada. Tapi yang manajernya dengar, betul Pak, memang mau dijual. Pak Pariaji sama ibu doa, nggak tahu dari mana ada berkat. Hotel Gading Indah sekarang punya Tiberias. Amin. Kalau tidak ada rencana pemunduran, kemungkinan besar Oktober akhir kita akan baptisan. Ya, saudara di Sungai Ciliwung, saya di sini dulu. Nah, nanti ada baptisan lah, mungkin ada syarat. Hotel Tiberias Gading Nias nih. Tempat kau berduduk dengan manis. Hasil dari doa. Saya pernah jagain di depan. Ada orang mau demo. Saya jagain. Kenapa saya yang disuruh? Karena namanya Simanjuntak, orang Batak. Guin gitu saya. Tiap kali lewat khotbah si Bapak Raji bilang, Gideon diurapin tengah-tengah. Diurapin pakai minyak. Tiberias Gading Nias akan berdiri, gedung yang indah, gedung yang megah, gedung seperti zaman kisah para rasul dalam nama Tuhan Yesus. Doa tuh kayak naik sepeda, so pasti pernah baca lah. Pelan-pelan, kayu terus, pelan-pelan. Kok nyampe, asal kok apa? Terus kayu. Terus doa, jangan give up, jangan nyerah. Terus. Kayu terus, sampai kapan? Sampai nyampe ke tujuanmu. Nggak nyampe, kayu terus. Masih jomblo, kayu terus. Belum punya keturunan, kayu terus. Masih ngontrak, kayu terus. Sebab tidak pernah sia-sia imanmu kepada Kristus. Dia setia. Dia jawab doa saudara. Yang terakhir, kenapa doa? Kita perlu melakukan doa. Yang terakhir dikatakan, prayer is the weapon that can be used against the enemy. Doa adalah senjata untuk mengalahkan musuh. Ada banyak orang Kristen tidak memakai doanya, tidak memakai senjatanya. Ada banyak orang Kristen, Matius 16 ayat saya terakhir, ayatnya yang ke-19. Sama-sama Tiberias kita baca. 3, 2, 1, ya. Kisah gereja sampah di Mesir. Kalau saudara pernah pergi ke tanah perjanjian, tolong gambarkan gambar gereja sampah Muktaman di Mesir, saudara. Ini gambarnya, ini masih Gideon Simanjuntak. Nah ini dia. Gereja ini berdiri dari kisah yang menarik. Saya doa saudara suatu hari bisa pergi ke tanah perjanjian. Tentunya dengan Tiberias Travel, amin saudara. Gereja Muktaman saudara, ini gereja pada masa itu Mesir dikuasai oleh sebuah kekhilafahan. Dan mereka menyingkir ke salah satu daerah. Gereja ini berdiri saudara, kalau sudah pernah pergi ke sana, ada satu ruangan di gereja ini yang penuh dengan tongkat, penuh dengan kursi roda, penuh dengan pokoknya banyak kali kursi roda, banyak sekali tongkat. Kalau saudara tanya itu apa? Dan pasti pengurus gereja akan bilang itu adalah bekas kursi roda
berkas tongkat orang-orang yang datang. Jadi datang pakai kursi roda, datang pakai tongkat, pulang nggak pakai kursi roda, nggak pakai tongkat. Dahsyat kalau Tuhan bekerja kayak gitu. Jadi gereja ini berdiri karena pada masa itu kekhilafan mendengar ada salah satu ayat di Alkitab. Jika engkau berdoa dengan tidak ragu dan berkata kepada gunung ini pergilah, beranjaklah, maka gunung ini akan apa? Beranjaklah. Khilafah ini mendengar dan dia bilang, saya dengar ada ayat di Alkitab kamu yang berkata kalau kamu berdoa, dikatakan dalam Matius 17-20, kalau kamu berdoa, suruh gunung pergi, gunung akan pergi. Benar gak ayatnya? Pendeta bilang, iya ada ayatnya. Ya udah kalau gitu, saya kasih waktu untuk kamu 3 hari. Pindahkan gunung di depan ini. Kalau gunung ini tidak pindah, berarti Alkitab kamu bohong. Firman Tuhan kamu bohong. Saya kasih 3 pilihan. Yang pertama, pergi tinggalin Mesir. Yang kedua, sangkal Yesusmu, peluk agama yang mereka percaya. Atau yang ketiga, kalau engkau tetap bertahan di Mesir, dihukum mati. Semua orang percaya berlutut berdoa. Sampai di hari ketiga, semua dikumpulin orang percaya menghadap ke gunung. Mereka berteriak satu kalimat yang menarik. Kalimatnya mengatakan, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 100 kali menghadap utara, 100 kali menghadap timur, 100 kali menghadap barat, 100 kali menghadap selatan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, yang artinya ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami. Banyak para teolog, banyak orang menulis sebelum mereka melakukan itu, mereka melakukan sakramen kudus. Yaitu apa? Perjamuan kudus. Saudara cek omongan saya. Mereka melakukan sakramen perjamuan kudus. Kyrie eleison, Kyrie Allah kasihani aku. Allah kasihani aku. Ketika mereka teriak yang ke-400 kali. Di saat yang bersamaan terjadi gempa bumi. Dan gunung yang di depan mereka berpindah. Bukan 1 meter, bukan 2 meter. 3 kilometer. Saya dampingi Pak Pariaji cukup lama. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia adalah prayer warrior, pendoa. Tiap datang ke rumah Pak Pariaji, ya Gideon udah dulu ya, ke pojok sama bapak sama ibu perjamuan. Ada namanya Bapak Jimmy Ang, divonis dokter kanker otak. Cek kemana-mana gak ada hope, datang ke Pak Pariaji. Saudara saya mau bilang gini, kalau Tuhan bisa pakai Pak Pariaji, Tuhan juga bisa pakai saudara kok. Asal kau mau gitu. Kau tiru dia gitu. Ada banyak orang pengen kayak Pak Pariaji, tapi gak mau bayar harga kayak Pak Pariaji. Bayar harga dong. Sebelum Tuhan jumpai Pak Pariaji dalam kesaksian beliau, 6 bulan tiap hari tiap malam berlutut berdoa kepada Tuhan. Pak Jimmy Ong didoain sama Pak Pariaji. Pergi ke Singapura, dicek kanker otaknya. Tidak ada, sempurna sehat. Sembuh dalam perlindungan Tuhan. Kemana ada jemaat kesaksian sama saya? Pergi ke Bali. Kemana saudara? Kemana? Ke Bali. 6-7 orang, 1 mobil. Road trip Jakarta Bali. Balik dari Bali. 7 atau 6 orang. Cek. 6-6-nya positif. 1 orang ini negatif. Sampai cek lagi negatif. Orang boleh bilang imunnya kuat, apanya kuat. Yang ikut sama dia juga orang-orang kuat, suka nge-gym dan lain-lain. Bukan lagi ngangkat barbel, angkat gedung Gading Nias bisa. Saudara kalau naik mobil tahu kan 1 mobil? Halo? Tahu mobil SUV yang 7-seater? 1 mobil, udara sama, naik mobil ke Bali. 6 orangnya positif, 1 doang enggak. Ketika ditanya kenapa enggak positif? Karena sebelum berangkat tiap hari pagi, siang, sore, malam perjamuan dan minyak urapan. Amin. Selalu. Jadi ketika dia pulang dia juga bingung kenapa dia enggak kena. Dia bilang sama saya, "Main kan minggu lalu saya khotbah di sini. Gak usah nanya, pasti tahu lah ya."
Saya ceritain soal kesaksian jemaat yang pilot, betul Ibu Siska. Pilot mau terbang ke Dubai, cek positif. Sekeluarga, istri, anak, dan suami. Istrinya langsung ambil minyak tumpang tangan, ke hasilnya aku tolak positif. Aku patahkan, darah Yesus lebih hebat daripada semuanya. Dia nonton ke YouTube kesaksian Ibu Gembala, kesaksian Pak Pariaji. Ikut perjamuan, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Jangan mau dibikin takut, pegang itu. Sama-sama bilang sama saya pegang janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya generasi minyak dan anggur. Saya yang ada minyak, saya yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Ekonomiku tidak rusak, rumah tanggaku tidak rusak, kesehatanku tidak rusak. Aku terpelihara oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, Pak Pariaji yang mau ambil perjamuan, bisa ambil di Tibedas Cempaka Mas. Yang punya sakit, punya apa, ambil perjamuan. Kami percaya Tuhan beri karunia kepada gereja Tibedas minyak dan anggur. Kuasanya luar biasa. Jangan bilang, kan Yesus lebih luar biasa. Minyak anggur tuh Yesus. Kok gitu aja repot sih. Minyak anggur itu justru Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Doa saya engkau yang hadir pada depan, di atas, di bawah semuanya. Engkau orang-orang yang di masa-masa ini bukannya malah dirusakkan. Engkau justru terpelihara. Engkau justru diberkati Tuhan luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, dengan apa kan ku segenap hatiku ku bersyukur. Sama-sama sambil angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada, katakan, dengan apa kan ku segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Pak. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Sekali lagi sama-sama, segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Benar Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada sampai saat ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini, kami percaya semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih Tuhan, bahwa di malam hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Setiap kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan Yesus. Setiap kata kalimat firman yang Tuhan taburkan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Sehingga kami percaya kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kami juga dapat menjadi pelaku akan firman Tuhan. Menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak bersama keluarga besar, bersama tim Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Maka malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan terima tubuh darah Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami yang hadir, pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, setiap kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, hidup kami pasti dipulihkan dan mujizat Tuhan pasti terjadi bagi setiap kami. Namun sebelum itu Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Tuhan boleh berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan malam hari ini. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, studi sekolah, kuliah. Tuhan yang berkati dengan luar biasa. Bahkan Tuhan yang ketika 30, 60 dan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, yang siap beri persembahan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama Tiberias Gading Nias kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Juga bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, saudara juga dapat mentransfer ke rekening, yaitu rekening gereja Tiberias Indonesia saudara, di mana ada 3 nomor rekening. Saudara juga dapat melihat di layar TV dan layar handphone yang sedang saudara lihat, yaitu ada 3 nomor rekening. Yang pertama di BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 301 7771. Dan yang kedua yaitu di Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126 000 432 8331. Dan juga bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara juga dapat mentransfer ke BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 301 8327. Dan kami umumkan bagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu pengumuman dari Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Itu bagi jemaat Tuhan yang terkena yaitu dampak COVID-19 atau virus corona, atau bagi setiap jemaat Tuhan yang mempunyai keluarga yang terdampak COVID-19, saudara yaitu dapat mengambil perjamuan kudus dan minyak urapan di gereja Tiberias Cempaka Mas. Jadi sekali lagi kami umumkan bagi jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19 dan keluarganya yang terdampak COVID-19, saudara dapat mengambil perjamuan kudus dan minyak urapan di gereja Tiberias Cempaka Mas di Komplek Cempaka Mas Blok E nomor 8 dan 9 Jalan Letjen Suprapto Jakarta Pusat. Bagi jemaat Tuhan yang itu percaya kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, sekali lagi saudara dapat mengambil perjamuan kudus dan minyak urapan di gereja Tiberias Cempaka Mas. Itu saudara dapat mengambil pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Kembali kami umumkan dari jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore yang bertempat di gereja Tiberias Cempaka Mas. Puji nama Tuhan. Demikian kami sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita malam hari ini. Puji nama Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan telah Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, sambut yang terbaik. Kita sambut sakramen perjamuan kudus, kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama di malam hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah buat setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuh. Mari bersama-sama kita sambut yang terbaik, sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikanku
menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, saudara yang habis selesai ibadah ini, saudara bisa mengikuti sesi berikut jam 7 malam dengan Bapak Pendeta Aristo Pariaji akan membahas lebih lanjut mengenai pembahasan minggu lalu saudara. Dan saudara yang membutuhkan perjamuan kudus, saudara bisa menghubungi informasi yang tadi diberikan di Cempaka Mas, Tiberias Cempaka Mas. Dan untuk Tiberias Sulawesi Utara, minggu ini akan segera dibuka ibadah secara offline atau tatap muka dengan memperhatikan prosedur keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima sakramen di akhir zaman, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman, menyucikan, menyempurnakan setiap kami. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan aku bersama keluarga keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar sakit, tidak terkapar dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kemana kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman percaya, Tiberias sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, setan-setan dan segala perbuatannya. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doaku penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan, Tuhan berkati. Berhasil kami menolak fitnah atas keluargaku, gerejaku, hidup dan pelayananku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai jadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut, telapak kaki, sempurna sehat. Oleh darah Yesus, jantungku, ginjalku, leverku, paru-paruku, seluruh organ tubuhku sempurna sehat. Oleh darah Yesus kami menolak kanker, tumor, leukemia, HIV AIDS. Kami tolak demam berdarah bersama keluarga, bersama gerejaku. Tidak ada satupun yang dikalahkan COVID-19. Tidak ada satupun yang dikalahkan coronavirus. Berkemenangan atas sampar dan penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh, aku sehat. Silakan masing-masing saudara berdoa. Naikkan apa yang menjadi setiap kerinduan keperluanmu. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong sayangi, kasihi, ada pemulihan yang ekstra super cepat. Berkati Ibu Siska agar kakinya bisa kembali menapak, bisa kembali berjalan. Kami berdoa agar otot-ototnya sempurna, yang retak disatukan. Bahkan kami berdoa berkati untuk keluarga besar dari Bapak Ivan yang ada di Texas, Amerika. Kami berdoa dijauhkan dari malapetaka, Mazmur 91 nyata dalam kehidupan mereka. Berkati Ibu Nana,
Bapak Yulianto, Bapak Bandung Pardede, Ibu Emma, sayangi kasihi Bapak Dama, Bapak Yosef bersama dengan istri, Bapak David, Ibu Ratna, Bapak Domingus, Ibu Pingkan, Bapak Joni Simamarta, siapapun yang hadir, bahkan Ibu Rahayu bebas dari operasi, tidak ada kanker payudara. Kami berdoa berkati Ibu Dinar, bahkan siapapun yang hadir terima berkat, terima mukjizat dalam nama Tuhan Yesus. Dengan imam percaya sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kepada gembala kami Pendeta Pariaji bahwa kuasa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, aku percaya dengan kuasa perjamuan kudus tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, terpelihara sempurna. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus lebih dari roti mana, aku mulia suatu hari terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus aku percaya bersama keluarga punya roh majikan, diangkat naik bukan turun, menjadi kepala tidak pernah menjadi ekor. Aku berdoa tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Aku berseru pekerjaanku, usahaku, toko daganganku, keluargaku, rumah tanggaku, pelayananku, gerejaku diberkati Tuhan, berhasil diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala sakit penyakit penderitaan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang berminyak urapan, sama-sama angkat minyak urapan saudara. Kita percaya yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Sama-sama angkat minyak urapanmu, ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir. Muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, bahkan kuasa jahat dipatahkan, menghancurkan segala kutuk, mengurapi kami lebih dari sekutu kami, setiap pot, setiap botol, setiap tetes, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, berkati bangsa negara kami Indonesia, ada damai, ada sejahtera, presiden kami dengan segenap jajarannya diberkati Tuhan. Kami bersyafaat, berkati Tuhan pembangunan sebuah tanah, sebuah tempat yang akan gereja Tiberias segera bangun. Tuhan Yesus tolong IMB-nya lancar, tidak ada penghalang, tidak ada gangguan. Seluruh pemerintah juga mendukung. Kami berdoa akan segera dibangun gedung yang indah, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan, kami berdoa yang melayani bersama dengan hamba hari ini. Berkati pimpin pujian Evangelis Glenn Immanuel, bahkan berkati juga saudara Dev, diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Renaldi dengan rekan-rekan, diberkati Tuhan. Backup singer Bung William dengan tim diberkati, tim yang melayani Tiberias semuanya diberkati. Kami berdoa berkati gembala sidang kami, Bapak dan Ibu Pariaji, penuh berkat, penuh mukjizat, panjang umur, sempurna sehat, tidak sakit, tidak lemah. Segala yang jahat kami patahkan, hancurkan kuasanya. Berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan. Terlebih sebentar sisi jam 7, urapi hambamu Bapak Pendeta Aristo, penuh kasih, tanda dan mukjizat. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati tim hamba, Evangelis Nathanael Graneda, hamba bersama dengan istri Amanda dengan anak Genis Aret, terima berkat, terima anugerah, sayangi keluarga hamba, tetap ada di hadapanmu sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, setiap kata kalimat berkat ini aminkan, agar menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, generasi minyak dan anggur, mulai malam ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan